Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Perdana. Ini materi 1102 mata kuliah untuk aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan saya, yaitu analisis determinan indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur yang diambil studi kasusnya di Provinsi Papua. Langsung saja ke pembahasan langsung saya ke bab pertama, yaitu pendahuluan latar belakang sendiri, yaitu pembangunan. Di sini saya merangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, pembangunan. Pembangunan sendiri itu merupakan langkah yang diusahakan dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang mana kita tahu bahwa Provinsi Papua sendiri itu masih dalam proses pengembangan mulai dari sumber daya manusianya, yaitu mulai dari pendidikannya juga, dan juga bagaimana agar provinsi yang terbelakang ini bisa berkembang mengikuti provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Eh, Pada hakikatnya, pembangunan harus bisa melihat pada perubahan masyarakat, yaitu keseluruhan, atau bisa dibilang perubahan sistem sosial yang memang eh, secara tidak langsung tidak mengabaikan keberagaman juga yang dibutuhkan secara mendasar, dan keinginan kelompok-kelompok sosial yang ada untuk bergerak maju menuju satu kondisi kehidupan yang serta lebih baik. Ya, memang jika melihat dari kondisi dari Provinsi Papua sendiri yang masih bisa dikatakan provinsi yang sangat miskin secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada satu daerah saja. Yang saya rujuk ke poin yang kedua, itu kemiskinan sendiri. Karena memang Provinsi Papua jika dilihat dari data Badan Pusat Statistika berada di posisi terbelakang, yaitu posisi paling akhir jika melihat dari angka kemiskinan dan yang sangat-sangat tinggi. Terus yang poin yang ketiga itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yaitu pengembangan pengembangan bagaimana pemerintah di Provinsi Papua sendiri bisa mengembangkan SDM yang mereka miliki, terutama yang memang berfokus kepada pengembangan sumber daya alamnya sendiri. Karena peneliti uh, memposisikan IPM sebagai variabel dependen, di mana variabel ini memang terikat, dan pada 2017 salah satu untuk meningkatkan kualitas SDM itu yaitu melalui pendidikan yang memang berdasarkan yang formal dan juga yang non formal, dan juga berdasarkan tingkat uh, usianya. Kemudian poin yang terakhir itu tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kalau yang sering kita dengar yaitu Sustainable Development Goals. Salah satu tujuan dari SDG sendiri kan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang tadi balik lagi ke poin ketiga. Kenapa pemerintah tidak bisa menjamin kesehatan dari provinsi dari setiap masyarakatnya, terkhusus provinsi Papua ini sendiri, dan juga bisa menjamin bagaimana mereka bisa hidup layak sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia. Karena agenda pembangunan pemerintah, yaitu yang kita kenal dengan nawacita, juga mengangkat pembangunan manusia sebagai isu penting yang harus menjadi prioritas. Di dalam butir kelima nawacita sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal itu dilakukan dengan melakukan 2 program, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, yaitu pelatihan dengan program
Indonesia Pintar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja. Yang kita tahu juga bahwa kebanyakan tenaga yang dipakai ataupun tenaga pekerja yang dipakai di Provinsi Papua sendiri itu bukan dari masyarakat asli di sana, melainkan dari berbagai negara, bahkan juga dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia yang bukan asli dari Papua sendiri. Oke, masuk ke kedua yaitu kesenjangan Indonesia Barat dan Timur. Jadi di tabel ini kita bisa lihat bahwa mulai dari indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, dan angka harapan pendidikan dan juga kesenjangan ekonomi, wilayah Barat sangat lebih unggul atau lebih maju dan berjarak mungkin bisa dibilang jauh dari wilayah timur sendiri. Jika dilihat dari 78,39% indeks pembangunan manusia atau IPM yang berbanding dengan 56,76%, itu angka yang lumayan jauh. Itu pun dengan indikator-indikator lainnya yang ada di bawah indeks pembangunan manusia. Dua itu pembahasan. Yang pertama karena memang ini berfokus kepada determinasi indeks pembangunan manusia, maka indeks pembangunan manusia di sini menghitung berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi umur, kemudian dimensi manusia terdidik, dan yang terakhir itu dimensi pengalaman hidup layak. Indeks pembangunan manusia ini suatu pokok yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan sebagai pemerintah dan juga sebagai masyarakat yang peduli terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kesenjangan dalam hidup. Indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan juga kemiskinan. Kemudian pada dimensi umur dalam menjalani hidup sehat diukur dalam usia harapan hidup. Yang tadi di tabel sebelumnya sudah dijelaskan juga kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur. Kemudian dari kemampuan dari suatu daerah tersebut untuk membaca dan menulis itu bisa dibedakan serta tingkatan sekolah yang mereka tempuh, yaitu dari SD sampai dengan sekolah menengah atas atau hanya sampai dengan sekolah menengah pertama saja. Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM telah memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan. Konsep kesejahteraan masyarakat dalam IPM ini telah memadukan pendekatan kuantitas dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya itu akselerasi pembangunan manusia yang tinggi menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir pembangunan manusia di Provinsi Papua mulai dipercepat untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa Provinsi Papua satu provinsi yang memang jika diurutkan dari 34, dia Provinsi Papua berada di posisi 34 yang memang kurangnya pembangunan manusia dan juga pemanfaatan dari sumber daya alamnya yang memang tidak dimanfaatkan dengan baik agar bisa balik lagi ke karena jika kita bandingkan dengan Pulau Papua terkhusus Provinsi Papua sendiri dengan Pulau Jawa sangat tertinggal jauh. Per tahun 2000
2014 dengan 2000 sampai dengan 2019, IPM Papua mengalami kenaikan yang cukup membuat harapan baru. Artinya pada tahun tersebut harapan ataupun mengalami pertumbuhan atau indikator harapan hidup mengalami pertumbuhan di angka 0,23%. Yang dari sisi pendidikan dari mulai dari lama sekolah yang ditempuh yang juga mengalami perbaikan sehingga pada tahun 2017 umur harapan hidup yang lahir pada tahun itu mencapai 71,6 tahun, lebih lama 0,16 tahun dibanding tahun sebelumnya. Dan karena pada rentang tahun tersebut memang mengalami peningkatan indeks pembangunan manusia yang sangat bagus. Tapi pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan kembali yang membuat semua daerah yang ada di Papua juga merasakan hal yang sama. Uh, jika kita lihat tadi bahwa memang data yang terjadi di Provinsi Papua mengalami fluktuatif, artinya tidak ada konsistensi ataupun hal yang seimbang untuk bagaimana Papua ini bisa konsisten dengan angka yang memang mereka dapat di tahun 2014 sampai dengan 2019 tadi. Posisi IPM Provinsi Papua menempati urutan paling bawah dari 34 provinsi Indonesia. Sampai dengan 2017 tadi memang jika lihat peningkatan. Provinsi Papua satu-satunya provinsi Indonesia yang mencapai IPM-nya masih berstatus rendah, yakni sebesar 59,9% dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang capaian IPM Provinsi Papua terus meningkat. Pada tahun 2016 capaian sebesar 58,05%, sementara pada 2015 mencapai 57,25%. Artinya memang tetap fluktuatif tadi yang memang indeks pembangunan manusia tidak terus meningkat, tapi adanya naik turun yang Provinsi Papua alami selama beberapa tahun belakang. Bisa dilihat di sini ada grafik IPM Papua. Ini sudah dijelaskan juga memang pada tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan yang cukup baik, tapi tetap masih ada penurunan kembali pada tahun 2020. Baik, sampai dengan penutup. Mungkin kesimpulannya di sini itu Papua mengalami pertumbuhan yang cukup menjanjikan bagi setiap warga yang menetap di sana. Tetapi harapan tersebut redup ketika pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Provinsi Papua mengalami masalah kembali dengan IPM yang memiliki banyak faktor di dalamnya. Maka dengan melihat kondisi itu, Papua harus juga merasakan pembangunan manusia yang sama yang ada di daerah lainnya juga. Mungkin rekomendasi untuk kebijakan yang memang harus diterapkan oleh pemerintah daerah setempat itu, yang pertama, kebijakan pemerintah daerah harus lebih kepada fokusnya nanti ke pendidikan dan kesehatan. Karena memang jika melihat dari data yang sudah dijelaskan tadi, sektor pendidikan dan juga sektor kesehatan sangat mengalami kemunduran gitu. Jadi ketika misalkan provinsi Papua atau daerah Papua fokus pada pendidikan dan kesehatan, mungkin indeks pembangunan Indonesia akan mendongkrak lebih meningkat. Kemudian pasokan gizi yang diterima oleh setiap anak di bawah 10 tahun. Nah, kembali lagi tadi kepada poin yang pertama, pendidikan dan kesehatan. Jika asupan gizi yang memang kurang dari